Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Fikri Auladi Rahmat dengan NIM 2304781, Program Studi Manajemen Industri Catering, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, menjadi moderator pada presentasi kali ini. Adapun presentasi yang akan kami bawa yaitu mengenai pengaruh positif bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi konferensi umum UNESCO terhadap sektor pariwisata di NKRI. Adapun anggota dari kami yaitu yang pertama Diandra Salma Revina dengan NIM 2305110, Dinara Khalifa dengan NIM 2304855, Fikri Auladi Rahmat dengan NIM 2304781, sebagai saya sendiri, Muhammad Dzikril Hakim dengan NIM 2304495, dan yang terakhir Syara Eria Puspita Jaya dengan NIM 2305029. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Diandra mengenai pendahuluan daripada pembahasan yang akan kami bawa. Padanya kami persilakan. Dalam kehidupan manusia, bahasa memiliki peran penting agar manusia dapat berkomunikasi satu sama lain. Bahasa sebagai alat untuk menyampaikan ide, perasaan, dan informasi. Hal tersebut menjadikan bahasa sebagai aspek terpenting bagi manusia untuk berinteraksi di seluruh dunia. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang mempersatukan beragam suku, budaya, dan daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi alat penting dalam pendidikan, pemerintah, bisnis, dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya. Dikenal sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki sekitar 520 juta jiwa penduduk, sebagai identitas bangsa dari hampir seluruh penduduk, tidak menutup kemungkinan untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang diakui secara internasional. Seandainya apabila bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional, hal ini dapat memudahkan komunikasi wisatawan asing dengan penduduk setempat. Internasionalisasi bahasa dapat dilakukan dengan melahirkan lembaga-lembaga yang relevan, yaitu seperti Bahasa Indonesia Penutur Asing atau BIPA. Melihat adanya potensi yang besar, maka dilakukan usulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Dan pada tanggal 20 November 2023, dengan upaya keras pemerintah, akhirnya bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui secara resmi oleh General Conference UNESCO. Yang semuanya ini bertujuan demi mendudukan Indonesia berpengaruh di tingkat global. Pertumbuhan industri pariwisata yang pesat di Indonesia secara umum turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan Indonesia, termasuk peran Indonesia sebagai media untuk mengekspresikan kekayaan budaya. Oleh karena itu, penting bagi bahasa Indonesia untuk mendominasi dalam industri pariwisata di Indonesia secara keseluruhan. Menurut hasil dan diskusi terkait dampak positif bahasa Indonesia diresmikan oleh UNESCO dalam bidang pariwisata, pertama, bahasa Indonesia di kancah internasional. Bahasa Indonesia sangat diminati oleh penutur asing. Terdapat di berita bahwa bahasa Indonesia tidak hanya diminati di wilayah ASEAN, tetapi juga di benua Asia dan di benua Australia. Nah, ketika penutur asing diajarkan bahasa Indonesia, mereka juga diajarkan tentang budaya yang terdapat di Indonesia. Maka dari itu, perkembangan industri pariwisata pun akan mulai meningkat dan menyebabkan perekonomian negara di bidang pariwisata juga akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dan juga masyarakat pun akan memikirkan cara ketika para wisatawan datang ke Indonesia untuk mempelajari budaya lokal, adat istiadat, atau apapun, itu akan mendorong masyarakat aktif dalam menciptakan representatif suatu destinasi sehingga terciptanya daya tarik wisata yang baik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah dengan mengkombinasikan dua bentuk penelitian atau mixed method, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memperluas serta memperkuat hasil ataupun kesimpulan pada penelitian ini.
Ada pun beberapa karakteristik penelitian kombinasi yang dipaparkan oleh Febrianto, yaitu yang pertama, yaitu menghubungkan beberapa data, membuat data baru, dan memposisikan data yang baru, mendapatkan informasi pelengkap yang terperinci, dan yang terakhir, memberikan perspektif alternatif pada penelitian yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Pengaruh positif bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terhadap sektor pariwisata di NKRI antara lain, yakni bahasa Indonesia memiliki struktur dan tata bahasa yang sederhana dan mudah dipahami yang apabila dipelajari dapat memudahkan wisatawan berkomunikasi dengan penduduk setempat. Dari segi budaya, penggunaan bahasa Indonesia akan membantu wisatawan untuk lebih memahami budaya lokal, tradisi adat istiadat, dan warisan budaya. Dari segi ekonomi, penggunaan bahasa Indonesia dapat memfasilitasi transaksi di luar negeri dan meningkatkan kenyamanan serta kepercayaan pelanggan dalam berbisnis, sehingga akan lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi di luar negeri. Dilihat dari beragam sudut pandang bahasa Indonesia memang mudah untuk dijadikan bahasa resmi karena beberapa faktor yang telah disebutkan tadi. Analisis data. Bahasa Indonesia memiliki beberapa potensi besar untuk pengembangan pariwisata. Di antaranya adalah memungkinkan interaksi yang lebih baik antara wisatawan dan masyarakat lokal. Peneliti melakukan penelitian dengan memberikan partisipan pernyataan yang memungkinkan pembuktian dampak positif dari peresmian bahasa Indonesia dalam rapat umum UNESCO dikatakan benar jikalau partisipan yang menjawab setuju berjumlah 50% plus 1 dari keseluruhan partisipan. Pada pernyataan pertama, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 97,7% dengan persentase 43 banding 44. Dengan data yang ada dapat disimpulkan peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO mempengaruhi daya tarik pariwisata di Indonesia. Pada pernyataan kedua, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 81,8%. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO dapat mempermudah warga negara Indonesia. Pada pernyataan ketiga, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 88,6%. Dapat disimpulkan, turis asing tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia karena struktur bahasanya mudah dipahami dan dimengerti. Pada pernyataan keempat, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 90,9%. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan pengaruh positif peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO di bidang ekonomi dapat meningkatkan kerjasama pada sektor pariwisata, di mana para investor yang bekerja di Indonesia diharuskan menguasai bahasa Indonesia. Pada pernyataan kelima, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 100%. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan dengan adanya peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO, para pelaku UMKM harus lebih gencar dalam melakukan promosi dengan menggabungkan pariwisata dengan budaya yang ada di Indonesia. Pada pernyataan ke-6, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 95,5%. Dengan data yang ada, dapat disimpulkan peresmian bahasa Indonesia dapat mendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur pariwisata. Pada pernyataan ke-7, partisipan yang menjawab setuju berjumlah 95,5% dengan persentase 42 berbanding 44 dari jumlah seluruh partisipan. Dapat disimpulkan, wisatawan akan mudah berinteraksi dengan penduduk setempat agar mendapatkan pengalaman dan memperdalam budaya lokal. Dari ketujuh pernyataan di atas, didapati kesimpulan bahwa peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Indonesia, mulai dari sisi ekonomi yang terus meningkat akibat peresmian ini, kemudahan dalam berkomunikasi, meluasnya budaya Indonesia di kalangan turis asing, hingga pembangunan infrastruktur yang semakin membaik akibat banyaknya investor asing yang datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama bisnis, salah satunya yaitu kerjasama bisnis di bidang wisata atau pariwisata. Dari hasil temuan yang telah kita dapatkan bahwa peran bahasa Indonesia di sektor akan memudahkan komunikasi dan meningkatkan sektor pariwisata Indonesia di tingkat internasional karena para wisatawan asing akan meningkatkan kunjungan mereka
untuk berwisata ke Indonesia serta memperdalam lagi ilmu bahasa Indonesia yang telah mereka pelajari. Dalam penyusunan artikel ini, pastinya peneliti dihadapi oleh beberapa keterbatasan yang mengakibatkan ketidaksempurnaan pada hasil akhir penelitian. Berikut merupakan beberapa keterbatasannya, yaitu yang pertama, kurangnya sumber literatur yang membahas masalah seputar bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini masih memiliki banyak kelemahan. Yang kedua, yaitu keterbatasan akses terhadap sampel atau data. Yang ketiga, terbatasnya pengetahuan peneliti dalam penyusunan artikel yang mengakibatkan kekredibilan artikel ini perlu diuji dalam penelitian-penelitian lainnya di masa yang akan datang. Yang keempat, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga diharapkan bagi para peneliti selanjutnya agar dapat menyusun penelitian ini dengan lebih detail dan tersusun lebih baik dari penelitian sebelumnya. Harapkan penelitian dapat terus berkembang serta beberapa argumen dapat dimanfaatkan dengan baik di penelitian selanjutnya. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai kesimpulan sekaligus menutup presentasi pada kali ini. Baik, kesimpulan dari pembahasan yang kami bawa, hasil penelitian menyatakan bahwa peresmian bahasa Indonesia pada Konferensi Umum UNESCO membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Indonesia, mulai dari sisi ekonomi yang terus meningkat akibat peresmian ini, kemudian dalam berkomunikasi, meluasnya budaya Indonesia di kalangan turis asing, hingga pembangunan infrastruktur yang semakin membaik akibat banyaknya investor asing yang datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama bisnis. Salah satunya yaitu kerjasama bisnis di bidang pariwisata. Faktor keberhasilan industri pariwisata terletak pada bahasa, karena bahasa merupakan alat untuk membangun hubungan sosial dan berkomunikasi. Layakan informasi yang aktual dapat membantu poin-poin pembahasan yang dapat menjadi acuan untuk dikembangkan. Maka dari itu, penelitian ini secara terbuka dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengaruh positif bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO terhadap sektor pariwisata di NKRI. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami sampaikan, dan jikalau ada kekurangan dalam presentasi yang kami bawakan, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.